Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kali ini saya akan menyampaikan materi berikutnya dari serial Kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kali ini saya akan menyampaikan Al-Misal Tsani, contoh yang kedua dari Kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah susunan Kiai Haji Ali Maksum, Yogyakarta. Topik yang kedua ini adalah hal li sholatil jum'ati sunnatun qobliyatun Allah. Hal ana ta iku li sholatil jum'ati kedue sholat Jumat. Sunnatun apa sholat sunnah, qobliyatun bangsa qobliyah, Allah utawa ora. Jadi ini membicarakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Barangkali masalah ini tidak begitu populer, masalah ini tidak dirasa sebagai sesuatu yang menjadikan persoalan. Tetapi kata beliau, kata Kiai Ali Mansur, wa hadza utawi iki al-misal aidan halimane iku min masailil far'iyati, setengah saking pira-pira masalah far'iyah, masalah cabang, masalah yang kecil, al-ijtihadiyati kang bangsa ijtihadiyah, allati la yang bagi kang ora sayogja apa tabadul ingkari gonta ganti ingkar fiha ing dalem misal. Jadi ini masalah far'iyah al-ijtihadiyah yang tidak usahlah diperdebatkan. Wa amma syafi'iyatu, anapun utawi ulama-ulama syafi'iyah, faqalu mongko padha ngucap sapa ulama syafi'iyah. Ini ulama syafi'iyah itu artinya ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mereka mengatakan na'am hiya lil jum'ati iku kedue salat Jumat sunnatun utawi sunnah qobliyatun kang bangsa qobliyah. Kal dhuhri kaya salat sunnah qobliyah zuhur. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa kalau kita mau salat Jumat itu ada salat sunnah qobliyah. Jadi kalau misalnya kita datang ke masjid, tentunya ada sunnah tahiyatul masjid. Nah, oleh karena itu ketika sebelum sholat Jumat ya ada dua sholat sunnah, sunnah qobliyah dan sunnah tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan? Ini sering menjadi pertanyaan. Monggo, tentunya begitu kita datang ke masjid, kita tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, baru qobliyah duduk mendengarkan khutbah. Ziyadatun minal fakir, ziyadatun utawi iki iku ana tambahan siji minal fakir saking al fakir. Wa li khabari muslimin lan saking hadis Muslim. Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Idza shalla ing dalem nalikane salat sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh al-jum'ata ing Jumat. Kalau kamu salat Jumat, falyusalli maka salatlah qablaha sebelum salat Jumat arba'an 4 rakaat wa ba'daha lan sakwise Jumat
4 rakaat, arba'an kelawan 4 rakaat. Jadi di sini jelas hadis Muslim kita ini disunnahkan ya sholat qobliyah ya sholat ba'diyah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penjelasan ini jangan kita lupakan kalau kita sholat Jumat ada qobliyah, ada ba'diyah. Wali khobar Tirmidzi, dan menurut khobar Tirmidzi, Ibnu Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud karena yusolli qoblal Jum'ati arba, bahwa Imam Tirmidzi menyatakan Ibnu Mas'ud itu sebelum Jum'ah juga melaksanakan 4 rakaat, wa ba'daha arba'an juga 4 rakaat. Oleh karena itu jelas sekali memang di dalam hadis-hadis ini kita ini ya sunnah melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Mudah-mudahan kelihatannya masalah sepele, tapi kesunahan ini bisa kita laksanakan. Wadzahiru utawi kang zahir annahu temen sedune Ibnu Mas'ud iku bitauqifin entuk piwulan minan Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud itu tidak ngarang sendiri, tetapi karena memang Ibnu Mas'ud ini mendapat pelajaran dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan sholat Jumat bisa melaksanakan qobliyah dan ba'diyah Jumat. Ya minimal 2 rakaat, syukur bisa kita laksanakan 4 rakaat. Jadi ini penjelasan sekitar persoalan sholat Jumat kaitannya dengan qobliyah dan ba'diyah. Qala Syekh Ali Maksum rahimahullah, qala Al-Qurdi ala baqadar fi babi sholatil Jum'ah wa aqwa ma yutamassaku bihi min masru'iyatil rak'atain qabla Jum'ah ma sahhahahu Ibnu Hibban min hadithi Abd bin Jubair marfu'an. Ada riwayat yang dikutip oleh Kiai Maksum dari kitabnya Baqadar. Jadi pendapat yang kuat disyariatkannya 2 rakaat sebelum Jumat itu adalah hadis ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'atan. Ma min sholatin ora ana salat illa wa baina yadaiha, salat di sini itu salat fardu. Illa wa baina yadaiha, kecuali ana ngarep durine rakaatani 2 rakaat. Jadi tidak ada sholat wajib kecuali di depan dan di belakangnya ada 2 sholat. Tentunya ini secara umum. Ya kalau kita habis sholat subuh tidak ada ba'diyah subuh, jelas itu. Tapi sholat asar tidak ada ba'diyah asar. Tapi secara umum ini dikaitkan dengan sholat Jumat yang di situ ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan kaum muslimin supaya tindakan kita melaksanakan sholat sunnah ini mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatun minal fakir wa fi fathil wahab, ada dikatakan khobarus syaikhoni, hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa katanya? Baina kulli adzanain sholatu. Baina kulli adzanain iku ing dalam antarane saben-saben adzan lan iqamah, antara adzan dan iqamah sholatun utawi sholat. Adzan dan iqamah ada sholat, berarti sholat qobliyah. Oleh karena itu dengan di sini penjelasan yang singkat ini
kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya sholat qobliyah itu dikaitkan dengan sholat Jumat adalah sunnah. Kemudian juga Al-Iraqi mengatakan kana yusolli qoblaha, karena ada siapa Nabi yusolli itu sholat qoblaha sebelum sholat Jumat arba'an 4 rakaat. Jadi ini banyak sekali pendapat-pendapat yang diambil dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Kanjeng Nabi melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Kemudian lagi ada wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yuqra'u bi fi sholati subhi yaumal Jum'ah ma ashahu kana Ibnu Umar yutilu as-sholata qabla Jum'ah. Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar. Jadi dikatakan di sini karena Ibnu Umar yutilu itu memanjangkan, dawaake, lama. Apa yang lama? Beliau melaksanakan sholat qoblal Jum'ah, yang dimaksud di sini adalah qobliyah Jum'ah. Ya. Wa yusolli ba'daha raka'ataini fi baitihi. Wa yusolli ba'daha, dan sholat Ibnu Umar ba'daha setelah sholat Jum'ah raka'ataini 2 rakaat fi baitihi, di dalam rumah. Oleh karena itu tadi Rasulullah menyampaikan kepada kita supaya kita sholat qobliyah ba'diyah kaitannya dengan Jum'ah, kita sunnah sholat qobliyah. Yang demikian juga di dalam riwayat ini, di dalam Sunan Tirmidzi dikatakan Ibnu Umar yutilu sholat qoblal Jum'ah. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada lagi yang mengatakan bahwa kaitan dengan pendapat ini Imam Nawawi di dalam keterangan kitabnya menjelaskan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat qobliyah ini di masjid, bagaimana para sahabat dan lain sebagainya. Demikian mungkin singkat masalah sholat qobliyah Jumat ini, tidak panjang, yang saya kutip dari kitab Kiai Haji Ali Maksum Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan setiap kali kita melaksanakan sholat Jumat tidak melupakan ketika masuk masjid sholat tahiyatul masjid, kemudian ditambah dengan qobliyah Jumat. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diamalkan setiap kali kita melaksanakan sholat Jumat, yakni sholat qobliyah Jumat. Demikian akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam